Elza Syarif tagih bukti penyiksaan para terpidana kasus Vina Cirebon. Terlanjur kasus Vina Cirebon disebut ada tindak kejahatan HAM, Elza Syarif kini muncul dan malah membantah semuanya. Pengacara Ibtu Rudian itu menyebut dugaan penyiksaan terhadap para terpidana adalah fitnah belaka. Seperti diketahui, Komnas HAM mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi, serta pelanggaran terkait proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Bahkan, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Asmi Syahputra menyebut hal ini bukan pelanggaran lagi, melainkan kejahatan HAM. Merespon hal ini, Elza Syarif membantah keras. Tidak benar, ya buktikan, jangan asal ngomong, seru Elza di acara yang sama. Elza beralasan para terpidana itu hanya 31 jam berada di Polres Cirebon Kota, kemudian dikirim ke Polda Jabar. Yang nyiksa Polres Cirebon atau Polda Jabar. Kalau di Cirebon, cuma 31 jam, kata Elza. Menurut Elza, kesaksian Aldi yang mengaku mengalami penyiksaan itu hanya omongan semata tanpa dibuktikan dengan visum atau bukti lain. Bawa dong ke dokter, divisum dong. Kan ada bekas-bekasnya, jangan asal ngomong, tantang Elza. Elza lalu mempertanyakan kenapa dugaan penyiksaan itu selalu dialamatkan ke Polres Cirebon Kota, bukan ke Polda Jabar yang waktu pemeriksaannya lebih lama. Kenapa tidak berani Polda? Karena memang tidak ada penyiksaan, serunya. Elza mengklaim punya bukti foto dan video yang menerangkan mereka tidak pernah mengalami penyiksaan. Foto yang diklaim terpidana adanya penyiksaan itu hanya rekayasa. Foto panda itu dikriet, dibakarlah rambutnya. Ternyata saya baru tahu, oleh tahanan, terpidana, dikasih balsem, karena itu tradisi, karena dia pemerkosa. Foto itu tidak pernah berubah, itulah yang dikriet seolah-olah disiksa luar biasa. Itu doang kan, foto yang dikriet diulang-ulang, tuduhnya. Terkait Sudirman yang mengaku ditembak peluru karet, Elza pun menyangkalnya. Menurutnya, kepolisian tidak pernah punya senjata angin, kecuali senjata api. Banyak fitnah yang beredar, banyak yang bilang Aris Papua, padahal dia tidak pernah berfungsi di Cirebon Kota, sampai detik ini. Anwar, polisi, itu dipleret, tidak pernah. Gugun, hanya pembantu, dan sudah ada penyerahan dari narkoba ke Propam. Selesai, tukasnya. Para terpidana kasus Vina tersenyum, Otto Hasibuan jadi menteri, makin yakin bebas. Masuknya nama Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Otto Hasibuan dalam jajaran Kabinet Merah Putih membawa angin segar bagi terdakwa kasus Vina Cirebon. Hal ini beralasan karena sebelumnya Otto Hasibuan adalah Ketua Tim Kuasa Hukum terpidana kasus Vina Cirebon saat mengajukan peninjauan kembali, PK. Bahkan Otto Hasibuan turun langsung meninjau ke lokasi kasus Vina Cirebon dan memimpin tim kuasa hukum saat sidang PK. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon, Titin Prialianti langsung mengucap syukur atas penunjukan Otto Hasibuan sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Luar biasa, ada orang yang sangat saya hormati masuk dalam susunan, ucap Titin dengan wajah sumringah, dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Dikatakan Titin dengan masuknya Otto dalam kabinet ini semakin menambah keyakinannya bahwa 7 terpidana akan bebas tahun ini. Sebenarnya, kata Titin, keyakinan itu sudah muncul sejak tanggal 5 Juni tahun 2024 saat dia bersama Saka Tatal bertemu kali pertama dengan Otto dan mengungkapkan ada putusan yang salah dalam kasus Vina Cirebon. Setelah bertemu Otto itulah, dia yakin akan ada perubahan nasib yang luar biasa bagi terpidana kasus Vina. Apalagi saat ini, yang sangat saya hormati, masuk kabinet, yang betul-betul akan sangat berpengaruh terhadap kebebasan terhadap 7 terpidana. Ini seperti seluruh alam mendukung terhadap kebebasan 7 terpidana, ungkap Titin, masih dengan senyuman mengembang. Hal serupa diungkapkan Jutek Bongso, kuasa hukum terpidana kasus Vina lainnya. Dikatakan Jutek, kasus ini sudah semakin terang dengan banyaknya bukti, saksi dan fakta-fakta baru yang terungkap di sidang PK.
Dia menaruh harapan besar bagi Presiden dan jajaran Kementerian Hukum dan HAM di bawah kepemimpinan Menko Yusril Ihza Mahendra dan Wamenko Otto Hasibuan akan bisa membawa angin segar penyelesaian kasus Vina. Karena Pak Otto, tentu paham betul apa yang harus dilakukan Kemenko Hukum dan HAM untuk membuat terang kasus ini. Kami berharap banyak akan membawa angin segar untuk ke depan, katanya. Harapan serupa juga disampaikan mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duwaji. Susno berharap pemerintahan baru, Prabowo dan Gibran bisa mewujudkan penegakan hukum dan keadilan, seperti yang disampaikan Presiden dalam pidato pertama usai dilantik. Mudah-mudahan hal ini benar-benar terwujud, katanya. Menurut Susno, ujian pertama pemerintahan ini adalah kasus Vina Cirebon. Menurutnya, kasus Vina ini bisa cepat teratasi kalau Presiden mau berbicara dengan Ketua Mahkamah Agung agar kasus ini dipercepat. Tidak menunggu 3 bulan. Ini sudah kelihatan kalau Presiden bilang ke Ketua MA, akan didengar. Dan kita yakin ini akan dipercepat, katanya. Menurut Susno, pergantian pucuk pimpinan di lembaga hukum seperti Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakat sangat berpengaruh. Kita penuh harap bahwa pidato tidak hanya sekedar pemanis, tapi betul-betul dilaksanakan Presiden, pembantu Presiden seperti Menteri, Jaksa Agung, Mahkamah Agung dan Polri merespons. Kita tunggu 1 hingga 2 minggu lagi, katanya. Elza Syarif balik tantang Komnas HAM, bantah ada pelanggaran HAM di kasus Vina. Meski Komnas HAM telah memastikan adanya pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon, pihak Ibtu Rudiana bersikukuh menyangkalnya. Seperti diketahui Komnas HAM mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi, serta pelanggaran terkait proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bahkan secara gamblang menyebut adanya penyiksaan yang dialami 8 terpidana. Hal itu, menurut Anis terungkap dari sebuah foto yang menunjukkan kondisi para terpidana babak belur. Pihak Komnas HAM kemudian melakukan konfirmasi pada ahli forensik dan mewawancarai 8 terpidana. Menurut Anis, para terpidana terbukti mengalami penyiksaan seperti dipukul dan ditendang. Bukti yang kami dapatkan baik dari foto awal yang kemudian kami konfirmasi kepada ahli forensik, lalu kami mewawancarai 8 terpidana ya. Kemudian juga bukti-bukti yang masih bisa kami dokumentasi. Bekas-bekas penyiksaan itu antara lain diduga mereka mengalami penyiksaan secara fisik ditendang, dipukul dengan sepatu, ujar Anis, dikutip dari tayangan Telusur Tiffen. Anis juga menyebut para terpidana diduga disiksa pakai tangan kosong maupun alat. Bentuk penyiksaan baik menggunakan tangan kosong maupun alat-alat gitu dan itu terkonfirmasi karena beberapa penyidik memang kemudian dijatuhi pidana dijatuhi disiplin, lanjut Anis. Pelanggaran HAM lainnya, lanjut Anis, yakni berupa penangkapan yang sewenang-wenang. Bentuk pelanggaran HAM yang kedua adalah kami menemukan adanya pelanggaran dalam hal penangkapan secara sewenang-wenang pada tahun 2016. Ujar Anis. Pernyataan Komnas HAM ini dibantah keras Elza Syarif. Tidak benar, ya buktikan, jangan asal ngomong, seru Elza di acara yang sama. Elza beralasan para terpidana itu hanya 31 jam berada di Polres Cirebon Kota, kemudian dikirim ke Polda Jabar. Yang nyiksa Polres Cirebon atau Polda Jabar. Kalau di Cirebon, cuma 31 jam, kata Elza. Menurut Elza, kesaksian Aldi yang mengaku mengalami penyiksaan itu hanya omongan semata tanpa dibuktikan dengan visum atau bukti lain. Bawa dong ke dokter, divisum dong. Kan ada bekas-bekasnya, jangan asal ngomong, tantang Elza. Elza lalu mempertanyakan kenapa dugaan penyiksaan itu selalu dialamatkan ke Polres Cirebon Kota, bukan ke Polda Jabar yang waktu pemeriksaannya lebih lama. Kenapa tidak berani Polda? Karena memang tidak ada penyiksaan, serunya. Elza mengklaim punya bukti foto dan video yang menerangkan mereka tidak pernah mengalami penyiksaan. Foto yang diklaim terpidana adanya penyiksaan itu hanya rekayasa. Foto panda itu di-create, dibakarlah rambutnya. Ternyata saya baru tahu, oleh tahanan, terpidana, dikasih balsem, karena itu tradisi, karena dia pemerkosa. Foto itu tidak pernah berubah, itulah yang di-create seolah-olah disiksa luar biasa. Itu doang kan? Foto yang di-create diulang-ulang, tuduhnya. Terkait Sudirman yang mengaku ditembak peluru karet, Elza pun menyangkalnya. Menurutnya, kepolisian tidak pernah punya senjata angin,
keculi senjata api. Banyak fitnah yang beredar, banyak yang bilang Aris Papua, padahal dia tidak pernah berfungsi di Cirebon Kota, sampai detik ini. Anwar, polisi, itu dipleret, tidak pernah. Gugun, hanya pembantu, dan sudah ada penyerahan dari narkoba ke Propam. Selesai, tukasnya,